Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang konten. Tambah suwi tambah alay pak, ngawur. Hari ini aku mau memperkenalkan sesi baru di dalam Dinding Dong yang bernama KPBK. Mungkin ada yang mikir gini, Mas itulah kurikulum pelatihan berbasis kompetensi mas. Ya itu betul kalau misalnya di sekolah ya, tapi kalau di Korea Ramit beda artinya. KPBK di Korea Ramit adalah kisah pendek bikin kebaya. Jadi cerita kali ini tuh bisa dibilang singkat dan ringan banget, tidak terlalu menyeramkan, tapi bakal bikin Polo-Polo teringat terus, terngiang-ngiang di dalam kepala Polo-Polo. Dan cerita yang tak bawakan kali ini adalah cerita nyata yang dialami oleh warga netizen Korea. Jadi mungkin bisa jadi Polo-Polo waktu nonton video ini merasa kayak kok nggak serem ya? gitu. Tapi dalam keseharian Polo-Polo bakal kayak aduh kepikiran terus gitu. Oke, cerita KPBK yang pertama ini ada hubungannya sama kamar mandi. Itu kamar mandi. Cerita ini merupakan cerita yang dialami oleh perempuan bernama Gayon. Dia berusia 23 tahun waktu ini terjadi. Gayon ini tinggal bareng adiknya soalnya harus kuliah. Dan suatu hari seperti biasanya Gayon ini pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ya pakai air hangat biar agak lebih tenang, lebih rileks gitu ya, kayak sambil nyanyi-nyanyi kecil gitu. Nah terus karena kalau sampo masuk dalam mata kan sakit, dia itu mulai mencuci rambutnya sambil menutup matanya. Setelah selesai disampo, dia itu udah mulai bilas, lalu dia buka mata, tapi tetap gelap gitu loh. Kayak belum buka mata. Tapi Gayon itu ngerti, adiknya itu suka banget matiin lampu toiletnya gitu loh. Jadi dia itu langsung bilang, lampunya nyalakan toh, nggak bisa lihat ini loh, nyalakan. Kalau nggak kamu nyalain dalam hitungan 3 detik, awas lu ya. Ya kayak gitu tuh, dia bilang kayak gitu. Tidak lama dari itu, lampunya ya lagi, jadi dia bisa melanjutkan mandinya. Terus waktu dia mulai bilas rambutnya, terus dia tutup mata lagi, dan waktu melek, mati lagi lampunya. Dia bilang lagi, Dek, awas lo ya, ini udah tak bilangin lo ya. Jangan dimatikan lagi, kayak gitu. Yang punya adik pasti ngerti lah ya ngomongnya kayak apa. Habis lampunya udah nyala, dia lanjut lagi mandinya. Udah bilas terakhir gitu. Enak-enak bilas, dia buka lagi matanya, mati lagi lampunya. Dia udah mulai agak jengkel gitu, bilang, ini udah 2 kali loh ya, ini udah ketiga kamu. Jangan keterlaluan loh ya, jangan keterlaluan, sungguhan. Cepet nyalain lampunya gitu. Dia itu istilahnya udah memberi peringatan kepada adiknya. Kalau kali ini nggak kamu nyalakan, sungguhan, kamu keluar tak habiskan gitu. Tapi adiknya itu nggak nyalain lampunya gitu loh. Jadi mau nggak mau, akhirnya dia itu mulai meraba dinding toiletnya untuk membuka pintu. Nah, udah mau deket pintu, tiba-tiba lampunya nyala. Gayon jengkel dong, udah nyampe pintu ternyata lampunya nyala. Dia langsung bilang, udah takut ah? Udah takut ya? Nyesel ya? Oke, lihat aja. Dia langsung pakai handuk, habis itu dia keluar dari toilet. Dan waktu dia buka pintu toiletnya, pintu utamanya itu kelihatan gitu loh. Pintu utamanya ini tiba-tiba terbuka dan adiknya masuk. Terus dia bilang, dosenku hari ini gak enak, pelajarannya sama sekali nggak nyaman, nggak paham aku dosenku bilang apa. Adiknya tuh komplain gitu tentang apa yang terjadi selama jam pelajarannya. Apakah Polo-Polo nyadar seremnya di mana? Kita nggak tahu apakah kebetulan lampunya waktu itu mati atau hal lain yang terjadi. Jadi setiap kali Polo-Polo mandi atau tutup mata, pasti Polo-Polo mulai kebayang sekarang. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Kisah kedua ini diceritakan oleh perempuan bernama Yunji yang berusia 31 tahun. Yunji ini adalah seorang freelancer. Tahu kan ya, kalau freelancer waktu sibuk itu sibuk banget, waktu kosong banget. Dan kebetulan dia itu lagi dapat proyek yang besar, jadi harus kerja terus-menerus. Beberapa hari itu dia lembur terus, bahkan lewat sampai jam 1 subuh. Meskipun Yunji ini capek, tapi karena ada deadline, ya mau nggak mau dia itu tetap memaksakan dirinya untuk kerja. Dan karena dia itu udah gak kuat banget jam 1 subuh, tapi harus kerja, dan ngantuknya itu nggak pergi-pergi, akhirnya dia itu ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Di kamar mandi ini dia itu nyalakan air di wastafel karena dia mau cuci muka di wastafel. Dan biasanya sebelum kita cuci muka kan kita lihat cermin dulu ya. Waktu dia lihat cermin, mukanya itu udah tampak capek banget. Sambil melihat cermin, Yunji itu bilang, "Oke Yunji, semangat, dikit lagi, proyekmu dikit lagi selesai, oke? Semangat." Itu menyemangati diri sendiri. Habis gitu dia langsung mulai cuci muka kayak orang biasanya. Jadi dia membungkukkan badannya, terus mulai cuci muka gini. Berulang kali dia bilas, dan setelah dia bilas beberapa kali, dia berdiri lagi untuk lihat cermin. Tapi dia tuh kayak sempat lihat ada bayangan yang aneh gitu loh. Jadi Yunji ini merasa, mungkin masih ada sabunnya, aku bilas sekali lagi deh gitu.
Jadi dia turun dan dia bilas wajahnya. Dia udah bilas beberapa kali, dan waktu dia lihat lagi, dia tuh sempat lihat kayak ada bayangan lagi. Waktu dia lihat langsung ke belakang, itu nggak ada apa-apa. Dia mikir, tadi kayaknya ada di cermin, tapi nggak ada. Aku lihat ke belakangnya nggak ada. Mungkin aku kecapean aja deh, nggak apa-apa gitu. Dia berusaha untuk berpikir positif kayak, mungkin aku kelilipan, mungkin ada sabun, mungkin air, mungkin mata aku lagi kecapean. Lalu Yunji memutuskan untuk cuci muka terakhir kalinya sebelum balik ke kerja, biar kayak benar-benar fresh bangun gitu. Tapi kali ini setelah dia bongkokkan badannya, dia nggak bisa tegakkan tubuhnya lagi. Lebih tepatnya itu dia nggak berani untuk melihat cermin lagi, karena saat dia membungkukkan badannya, dia bisa melihat ada kaki yang pucat di belakangnya dia. Kaki itu tampak nggak hanya pucat, tapi juga terlihat kurus banget, kayak hampir kelihatan tulangnya semua. Dan kakinya itu benar-benar kayak berdekatan dengan kakinya itu pas di belakangnya. Yunji yakin banget kalau dia tegakkan tubuhnya saat itu, dia pasti bisa melihat sosok itu dalam cermin. Tapi dia juga berpikir, apakah dia ini cuma nggak kelihatan lewat cermin? Oke, polo-polo, jadi cerita kali ini sampai situ aja. Hati-hati waktu mandi dan juga cuci muka ataupun sikat gigi di wastafel. Mungkin sebelum mandi atau setiap kali kita ke toilet itu mungkin doa dulu gitu kan, bagus rek. Oke rek, semoga KPBK pertama ini menghibur polo-polo, dan sampai jumpa di video berikutnya KPBK yang kedua, karena bakal ada cerita yang ngeri lagi. Oke rek, sampai jumpa besok. Bye-bye. Kayak jam itu loh, suaranya kan tiktok 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 kayak gitu. Nah itu hantu suka banget itu. Kalau Anda suka membaca konten-konten horor, membaca kisah menyeramkan, menonton video-video mistis, berhati-hatilah.